Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan operator ya dimanapun berada, khusus untuk jenjang PAUD. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengisi Dapodik ya versi 2021. Langkah yang pertama tentunya kita registrasi ya. Untuk registrasi ini ada dua cara, yaitu registrasi secara offline dan secara online. Bedanya apa? Untuk registrasi offline kita harus mendownload data profil dulu ya di web Dapo Kemdikbud. Kalau registrasi online cukup nanti komputer terhubung dengan internet. Oke, sebelum saya lanjut ya, yang baru berkunjung di channel ini silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah, like bila video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, share ke media sosial. Jangan lupa notifikasinya diaktifkan ya, tanda loncengnya diaktifkan biar nanti kalau ada video terbaru dari saya dapat notifikasi yang pertama kali. Ini ada peringatan simpan sandi. Kalau mau disimpan ya disimpan saja, kalau enggak ya jangan pernah diklik aja ya. Terus ini ada peringatan, ini adalah pembaruan dan perbaikan di aplikasi Dapodik versi 2021. Silahkan dibaca biar nanti juga tahu mana yang perubahan, mana yang perbaikan. Kita klik tutup aja. Terus di sini juga ada peringatan atau notifikasi perubahan password. Dengan catatan minimal 5 karakter, harus mengandung huruf besar, harus mengandung angka. Lalu kita rubah ya, password lama adalah password tadi yang kita gunakan buat registrasi. Password baru silahkan dipilih, silahkan diisikan, lalu kita klik simpan. Nah terus ini logout, lalu kita login lagi ya, kita klik masuk dengan password yang terbaru. Ini sebuah notifikasi, kita klik tutup saja. Untuk teman-teman semuanya bisa mengisi form ini ya, kesiapan satuan pendidikan. Kalau sudah memang bisa ya silahkan diisi. Lalu kita ke menu ke sekolah ya. Ini ada notifikasi akun ya, akun tidak terverifikasi. Ini kita abaikan dulu karena tadi kita pakai password yang terbaru. Kita isi Dapodik dulu sampai selesai, lalu kita sinkron. Nanti kita bisa verifikasi lewat login SP Datadik. Saat ini kemungkinan belum bisa untuk login SP Datadik ya. Ini silakan dirubah kalau ada perubahan status kepemilikan ya. NPWP diisikan kalau ada, MBS manajemen berbasis sekolah, terus nomor rekening, kontak, website, email kalau ada silahkan diisi, lalu kita klik simpan. Nah ini masih ada error, berarti ada yang belum terisi. Nah, sekolah memungut iuran ke orang tua siswa, nah kita klik, berarti ada yang belum terisi. Nah ini berapa nominalnya, nah, contoh aja, ini contoh ya, kita isikan lalu kita klik simpan. Data sekolah berhasil diperbarui. Lalu kita ke menu data rinci sekolah yang ada di bawah tentang PMTAS, pemberian makanan tambahan anak sekolah, kategori TK kita pilih ya. Untuk yang Dapodik kemarin di PAUD itu kalau sudah pernah terisi otomatis terisi ya, cuma nanti diklik simpan. Tapi karena ini gabung dengan Dapodikdas ya, ini kosong lagi,
Jadi kita isikan lagi karena tidak ada menu istilahnya salin ya. Nah, nggak ada menu. Oke, kita isikan ya sesuai kenyataan. Sumber dana sekolah, bentuk lembaga, klasifikasi lembaga silakan diisikan saja. Nasional, kabupaten atau kota ya, silakan diisi. Kita klik simpan, kita tunggu. Nah, data proposal PAUD sudah selesai diisi. Lalu kita ke menu selanjutnya yaitu data periodik. Waktu penyelenggaraan silakan dipilih, sumber listrik PLN, dayanya berapa, 900, 450, waktu ketersediaan listrik sepanjang waktu, bersedia menerima BOP ya, sertifikasi ISO kalau sudah punya silakan diisi, dipilih. Proses, kalau proses diisikan proses, karena ini belum saya isikan belum. Akses internet ada atau tidak, mungkin pakai wifi atau pakai modem ya, silakan dipilih. Ini nanti dipilihan ya, kita klik simpan. Jadi setelah mengisi semuanya lalu kita klik simpan ya. Lalu kita ke menu sanitasi, kita tunggu prosesnya. Nah, ini sumber air. Nah, silakan dipilih ya. Nah, ini dibaca kebutuhan khusus, tipe jambannya apa ya, WC ya, WC nya apa tipenya, silakan dipilih. Jumlah hari dalam siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok. Nah, jumlah tempat cuci tangan, jumlah tempat cuci tangan rusak. Terus ini ada pertanyaan, silakan diisikan sesuai dengan kenyataan. Terus sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air. Nah, silakan diisi ya. Diisi, disesuaikan. Ada perencanaan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah, silakan diisi ya. Nah, ini contoh saja. Cuci tangan pakai sabun. Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang sanitasi sekolah ya. Maksudnya ada media tentang edukasi ya, sanitasi. Dan ini sesuai itemnya, silakan dipilih. Di ruang kelas ada enggak standarnya, itu ya. Silakan dicentang. Ini disesuaikan ya. Kalau nggak ada kantin ya jangan ada kantin gitu loh. UKS ada enggak di ruangannya gitu.
disesuaikan ya, disimpan. Kepanitiaan sekolah nanti bisa diisi mungkin panitia tentang BPDB ya, penerimaan peserta didik baru, atau kepanitiaan apa, nanti silakan diisikan. Pendidikan keluarga kalau ada silakan diisi, contohnya parenting dan sebagainya. Blok grant ini adalah bantuan yang diterima ya. Terus ada program inklusi, ini untuk anak yang berkebutuhan khusus. Terus untuk kolom 3 swasta ini ada yayasan ini sudah terisi otomatis ya. Oke, akreditasi ini otomatis data dari Ban PAUD. Oke, saya anggap selesai. Setelah itu ke menu Sarpras ini ya, ada 3 item, ada tanah dan bangunan, ada ruang, dan ada alat angkutan ya. Kita klik dulu tanah dan bangunannya. Nah, tanah ini silakan nanti diisikan ya. Diklik dulu, lalu kita klik ubah namanya, nama sertifikatnya ya. Ini contoh aja, panjangnya berapa, contoh ini ya. Contoh luas lahan tersedia, ini maksudnya yang tersedia, yang tidak ada bangunannya. Contohnya kepemilikan silakan bukan milik, pinjam, sewa, silakan diisikan, lalu kita klik simpan. Ini sekedar contoh ya. Lalu kita klik lagi, ini di menu Dapodik yang sekarang. Jadi untuk menu Sarpras ini dibagi ya dalam 3 menu, ada tanah dan bangunan. Jadi pertama yang dimiliki pasti tanah. Nah, tanahnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, luasnya berapa. Nah, di dalam tanah, di atas tanah itu tersebut pasti nanti akan ada bangunan. Bangunan itu nanti bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung pada lembaganya masing-masing. Contohnya kelasnya, ruang kelasnya ada 2 tapi dalam 1 bangunan, atau mungkin 1 bangunan 1 ruang kelas, 1 bangunan mungkin 1 ruang kelas. Jadi disesuaikan nanti ya untuk tanah sekolahnya. Untuk menu Sarpras ya, ini nanti untuk bangunan ini akan aktif ya, tombol-tombolnya akan berfungsi. Kalau kita memilih tanahnya dulu ya, kita pilih dulu, nanti baru akan berfungsi tombol tambah, ubah, simpan, dan lain sebagainya. Untuk lembaga, untuk bangunannya yang lebih dari 1 ya, nanti disilahkan di input satu-satu lagi ya, ditambah. Kemarin karena banyak yang di Dapodik PAUD hanya mengakomodir istilahnya ruangan ya, ruangan, otomatis kan itu di 1 bangunan. Nah, kalau memang sudah betul ya nggak apa-apa, tapi kalau salah ya, contoh ini di lembaga saya ini karena bangunannya beda-beda ya, 1 bangunan, 1 gedung itu 1 kelas, 1 gedung 1 kelas ya. Jadi gedungnya beda-beda atau bangunannya beda-beda. Jadi nanti saya akan menu tambah jenis prasarananya ya. Nah, di sini nanti akan ada
bangunan. Nah, namanya bangunan apa? Bangunan kelas A1 ya contohnya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, luas tapak bangunan ini. Pak itu yang mana ya? Kita coba di menu bantuan. Oh, luas area tempat bangunan didirikan ya, luas tapak itu ya. Ya anggap aja 120 gitu aja. Nilai perolehan aset tahun dibangun, diisi, lalu kita klik simpan. Ini belum, oh tanggalnya, berarti kalau nggak bisa disimpan ya gagal, berarti ada yang kolom yang belum diisi. Untuk tanda bintang ini wajib diisi ya. Nah baru ini aktif ya. Terus nah ini tambah lagi ruangannya, dipilih ya. Ini nanti ada bangunan tempat ibadah, kebun, lapangan parkir, rumah dinas guru, rumah dinas kepala, tempat bermain, unit produksi dan lain sebagainya ya. Ini bangunan aja, bangunan kelas A2 contoh, silakan diisi, kita klik simpan. Nah ini untuk bangunan-bangunan. Untuk ruangnya ya, ini klik ruang. Nah ini kan di gedung kantor semua ruang kelas ini ya, padahal ini di ruang kelas masing-masing. Jadi ini nanti diedit, ubah bangunannya di gedung kelas A, bangunan kelas A1. Oh kode ruang nih wajib diisi. Contoh aja ini, kode ruang ini nanti berdasarkan aset ya, sesuai buku inventaris aset yang dipunyai. Nanti silakan diisikan ya, kalau ini wajib silakan diisi. Ini hanya sekedar contoh ya, karena saya belum melihat buku aset. Ini sekedar contoh, nanti kita betulkan supaya ini bisa disimpan dulu ya. Untuk yang lain nanti bisa di, nah ini kelompok A2 kita ubah karena ini tadi salah di gedung kantor. Nah gedung kelas A2, kode ruang 02. Ini silakan diisi selengkap-lengkapnya ya. Untuk kolom-kolom ini karena nanti berguna. Lalu kita klik simpan ya. Nah ruang penunjang ini adalah, nah ini ruang UKS, kamar mandi, ruang kapsek atau guru. Ini sudah betul. Ruang kepala sekolah, ruang guru sudah betul di gedung kantor ya. Jadi nanti kita mengedit ini ruang aula ini di bangunan sendiri UKS. Nanti di bangunan yang mana UKS-nya ya. Kamar mandi kalau berdiri sendiri silakan diinput bangunannya. Terus gudang kalau diri sendiri juga diinput bangunannya. Oke ya. Itu untuk sarpras. Untuk alat dan angkutan juga sama, nanti ada aksi silakan diperiodik aja. Oh dipilih atau dipilih semua.
menu aksi periodik, simpan dan tutup. Ya, kalau nanti bangunannya ada 2 atau 3 nanti disilakan diisikan ya. Mungkin bangunan ruang kelas A, terus yang kedua mungkin bangunan ruang kelas B, karena memang bangunannya beda-beda, nggak satu bangunan, tempatnya beda-beda ya. Kalau ruang kelasnya cuma satu bangunan ya bangunannya cukup diisikan 1. Tapi kalau bangunannya banyak, satu bangunan satu ruang kelas, atau satu bangunan diisi 2 kelas, terus bangunan yang lain juga masih ada, silahkan dilengkapi ya. Oke ya, itu tutorial singkat dari menu sekolah sampai Sarpras. Untuk menu GTK peserta didik dan rombongan belajar nanti di video berikutnya, supaya video ini tidak terlalu panjang ya. Jadi untuk setiap item ya, setiap menu, setiap kolom, mohon untuk dilengkapi secara detail sesuai yang kita punya, sesuai fakta yang ada di lapangan. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.